Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat adalah suatu peristiwa besar yang pasti akan terjadi di akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan kapan peristiwa itu akan terjadi. Meski demikian, melalui Rasul-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Dari begitu banyak tanda datangnya hari kiamat yang disebutkan Rasulullah, ada 5 diantaranya sudah terjadi di Arab Saudi. Lantas, apa saja tanda kiamat yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Satu, salju turun di Arab. Tanda kiamat yang pertama disebutkan Rasulullah adalah turunnya salju di tanah Arab. Dahulu hal ini dianggap sangat mustahil, sebab Arab merupakan negara dengan suhu yang sangat ekstrim, sehingga sangat diragukan bahwa salju akan turun di sana. Kini apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa lampau telah benar-benar terjadi. Pada pertengahan Januari tahun 2016 lalu, salju pernah turun di tanah Arab, tepatnya di antara Makkah dan Madinah. Seorang ahli geologi terkemuka di dunia bernama Profesor Alfred Kroner dari Departemen Ilmu Bumi, Institut Geosciences Johannes Gutenberg University Mainz, Jerman menjelaskan bahwa era salju baru atau New Snow Age saat ini telah dimulai. Hal ini disebabkan karena salju dari kutub utara mulai merangkak dan perlahan-lahan bergeser ke arah semenanjung Arabia, sehingga pada saat itu iklim daratan Arab akan berubah dan menjadi salah satu daerah yang paling subur dan hijau di muka bumi ini. Hal ini merupakan fakta sains yang tidak bisa dibantah. Dua, Arab Saudi menghijau. Awal Januari tahun 2023 ini, umat akhir zaman disuguhkan suatu fenomena langka dan menarik. Pada tanggal 3 Januari lalu, citra satelit dari Arabia Weather menampilkan adanya beberapa wilayah Arab Saudi bagian barat yang tampak menghijau. Beberapa wilayah tersebut termasuk Mekah, Madinah, dan Jeddah. Dataran dan pegunungan yang biasanya tandus, dalam beberapa hari terakhir tampak ditumbuhi rerumputan. Hal tersebut akibat curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir. Fenomena Arab menghijau itu dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak imam, di antaranya adalah Imam Muslim, Imam Ibnu Hibban, Imam Ahmad, dan Imam Al-Hakim. Kiamat tidak akan terjadi sampai harta menjadi banyak, hingga seseorang keluar membawa zakat, lalu tidak menemukan orang yang sah untuk menerimanya, dan sampai bumi Arab kembali menjadi tanah lapang penuh tumbuhan dan sungai-sungai mengalir. Dalam hadis ini Imam An-Nawawi menjelaskan, makna tanah Arab menjadi ladang yang hijau adalah, orang-orang meninggalkan ladang-ladangnya, tidak ditanami dan disirami dari sungai-sungainya. Hal itu disebabkan karena jumlah kaum lelaki sedikit, banyaknya peperangan dan kerusuhan, dekatnya kiamat, minimnya harapan, dan tidak adanya waktu untuk mengurus hal tersebut. Imam Al-Qurtubi sebagaimana dinukil oleh Imam As-Suyuti, juga menjelaskan makna hadis tersebut, bahkan dengan penjelasan yang sama sekali berbeda dari paparan An-Nawawi. Maksud hadis ini adalah, keinginan orang Arab telah beralih, dari yang sebelumnya meminta pertolongan dan berpindah-pindah tempat karena banyak peperangan dan serangan, mereka menjadi enggan melakukan itu semua. Lalu mereka menyibukkan diri dengan bercocok tanam dan mengalirkan air-air sungai. Dari kedua paparan ini, ada titik temu yang dapat kita simpulkan, bahwa apapun sebab tanah Arab menghijau, tidak menjadi tanda kiamat jika hanya terjadi dalam batas waktu tertentu saja. 3. Gunung-gunung berlubang. Tanda berikutnya adalah, gunung-gunung di kota Mekah telah berlubang. Mungkin hal ini sulit dipahami oleh masyarakat pada masa Rasulullah, namun hal itu terjadi di masa ini. Gunung-gunung di kota Mekah kini telah berlubang dalam bentuk terowongan. Bahkan Mekah dijuluki sebagai kota terowongan lantaran memiliki terowongan dalam jumlah yang banyak. Pada tahun 2011, Mekah mulai melaksanakan proyek pembangunan 55 terowongan.
dengan total panjang terowongan keseluruhan mencapai 30 km, melalui pegunungan dan sejumlah ruas jalan. Pada pembangunan ini, 10 terowongan dikhususkan bagi para pejalan kaki, sementara sisanya untuk kendaraan bermotor. Hal ini telah diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh di masa lampau. Beliau bersabda, "Apabila kamu melihat gunung-gunung di Mekah terdapat banyak lubang yang menembusnya, maka itulah tanda-tanda kiamat." Kemudian Ibnu Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya kepada Ya'la ibn Atta dari ayahnya. Dia berkata, "Pada suatu hari aku menuntun tali kekang unta Abdullah ibn Amr, lalu beliau berkata, 'Bagaimana pendapat kalian jika kalian hancurkan Ka'bah dan tidak menyisakan ada satu batu yang masih menumpuk?' Mereka menjawab, 'Oleh kita yang beragama Islam?' Beliau menjawab, 'Kemudian ia akan dibangun yang lebih bagus darinya. Apabila kalian telah melihat galian-galian besar di Mekah, dan bangunan-bangunannya menjulang tinggi melebihi pegunungannya, maka ketahuilah bahwa kiamat telah mendekatimu." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al-Arzaki. 4. Tinggi bangunan melebihi gunung. Tanda kiamat berikutnya yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kini telah terjadi di Mekah adalah berdirinya bangunan yang tingginya melebihi ketinggian gunung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga gunung-gunung hilang dari tempatnya, dan kalian melihat perkara besar yang belum kalian lihat." Hadis riwayat Tabrani. Saat ini kota suci umat Islam telah berubah drastis dari zaman Rasulullah. Bahkan di halaman Masjidil Haram dibangun Abaraj al-Bait dengan ketinggian gedung sepanjang 601 meter dan memiliki lantai berjumlah 120 lantai. Gedung ini bernama Mecca Royal Hotel Clock Tower. Arab Saudi saat ini juga tengah membangun gedung tertinggi di dunia, bahkan hingga menembus awan. Tinggi gedung yang dinamakan Jeddah Tower ini direncanakan lebih dari 1 km, dan akan mengalahkan Burj Khalifa yang selama ini memegang rekor dunia sebagai gedung tertinggi di dunia. Sebuah riwayat hadis menjelaskan bahwa pada suatu hari malaikat Jibril datang menemui Rasulullah dengan wujud manusia. Ia mengenakan pakaian yang sangat putih dengan warna rambut yang hitam. Ia berdialog dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan pengajaran kepada beliau. Jibril bertanya tentang banyak hal, mulai dari tentang Islam, iman dan ihsan. Lalu Jibril pun bertanya tentang tanda kiamat, dan di antara jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, "Dan bila engkau menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir dan pengembala kambing, kemudian berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya sahabat mengenai siapa yang dimaksud penggembala itu. "Wahai Rasulullah, dan siapakah para pengembala, orang yang tidak memakai sandal dalam keadaan lapar dan yang miskin itu?" Beliau menjawab, "Orang Arab." 5. Bayangan Ka'bah tak lagi tampak. Terakhir adalah bayangan Ka'bah tidak lagi terlihat. Dalam sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kiamat akan terjadi apabila Al-Sa'ah telah membentang bayangannya, sehingga bayangan Ka'bah tidak lagi tampak. Kata Al-Sa'ah ini mengandung pengertian kiamat. Di Arab Saudi kata Al-Sa'ah juga bermakna sebagai jam. Dalam hal ini Imam As-Sayuti mengatakan bahwa masanya sudah sangat hampir. Bila mengambil maksud tersebut secara langsung, di mana bayang-bayang menara Mecca Royal Clock saat ini telah menutupi Ka'bah. Nah sahabat Islamiyah, kiamat pasti akan terjadi dengan tanda-tanda hari kiamat yang sudah digambarkan oleh Rasulullah. Semoga dapat meningkatkan keimanan kita. Nah demikian pembahasan hari ini. Like dan share video ini jika bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Ad-Daruqutni. Wallahu alam bisawab.